Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lairatul Fadila akan melakukan observasi di PT Singlong. Kita langsung masuk ke pabrik dan menuju ke pos security. Di sini, seluruh karyawan sebelum memasuki pabrik harus melewati pos penjagaan yang bertujuan untuk melakukan fingerprint sebagai absensi para karyawannya. PT Singlong adalah salah satu perusahaan penghasil 100% benang sebagai produk andalannya. PT Singlong merupakan perusahaan industrial yang pada dasarnya melakukan kegiatan produksi pencelupan benang dari bahan baku berupa benang setengah jadi menjadi produk jadi sebagai produk akhirnya. Di sini ada beberapa pintu masuk yang dibagi sesuai divisinya. Ini ada pintu masuk bagian office dan pintu masuk bagian gudang. Selanjutnya saya memasuki pintu bagian dyeing. Bagian dyeing di sini adalah para karyawan yang bekerja untuk melakukan pencelupan benang. Setelah itu saya lanjut ke pintu bagian kanan. Sebelum masuk ke pintu bagian kanan, di sini kita akan melewati parkiran mobil-mobil box untuk pengiriman dari PT Singlong menuju para suppliernya. Di sini parkirannya sangat luas dan ada musholanya juga untuk para karyawan melakukan ibadah. Next, ini adalah pintu bagian produksi, tempat di mana seluruh karyawan produksi memasuki pabrik untuk melakukan pekerjaan mereka. Ada beberapa jenis benang yang diproduksi di PT Singlong. Salah satunya ini adalah benang nilon, dan ada juga benang polyester dan lain sebagainya. Di sini saya akan menganalisis tentang bagaimana cara pembuatan benang sampel pada perusahaan ini. Langsung saja kita memasuki tahap wawancara. Saya Dila dari Universitas Muda Bangsa. Izin melakukan wawancara. Mohon izin Pak, boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Roy. Ini di bagian laporan kecil. Jadi job desk Bapak di sini sebagai? Saya sebagai pengawas dan mengecek untuk sampel-sampel warna yang diberikan oleh warna. Pak, sebelumnya perusahaan ini bergerak di bidang apa ya Pak? PT Singlong ini bergerak di bidang pencelupan pewarnaan benang tekstil. Untuk proses matching itu sendiri bagaimana ya Pak? Mohon dijelaskan. Jadi di sini alur proses matchingnya kita harus terima dulu sampel dari buyer, kemudian kita lihat warnanya. Setelah kita cek sampel dari buyer itu, kita siapkan komponen-komponen zat warna yang ada di lab. Kita siapkan bahan bakunya, kemudian kita proses dyeing. Setelah proses dyeing, kita cek warnanya apakah warna tersebut sudah sesuai dengan permintaan sampel. Kalau sudah oke, kita gulung, kita bikin baby cones, kemudian kita kirim sampel warna itu ke buyer. Jadi kita tinggal nunggu hasil dari buyernya aja. Kalau oke, mungkin langsung diproses ya Pak? Ya. Cuma untuk waktunya kira-kira berapa lama itu Pak untuk mengerjakan satu sampel dan sampai kirim ke buyer? Kalau di sini kita pertama kita golongkan dulu untuk warnanya itu. Jadi apakah itu warna muda, warna sedang, warna tua. Kalau misalnya untuk warna muda, kita butuh waktu proses itu sekitar 30 menit, warna sedang 45 menit, warna tua itu 60 menit.
Untuk proses matching ini Pak, ada berapa jenis benang Pak? Di sini kita ada 2 jenis benang, benang nylon sama benang polyester. Untuk matchingnya itu ada perbedaan nggak Pak antara benang nylon sama polyester? Perbedaannya itu ada karena karakter dua benang itu beda. Jadi untuk si benang nylon dia itu biasanya di suhu 98 dan waktunya juga lebih singkat, dan untuk benang polyester dia di suhu 130. Apa itu Pak yang membedakan? Kenapa benang nylon harus segitu suhunya dan kenapa polyester harus segitu? Karena di benang nylon tersebut itu karakternya dia tidak tahan panas. Sedangkan untuk polyester suhu maksimum biasanya dia bisa sampai 200. Kalau untuk pengajian matching sendiri biasanya berapa banyak Pak dalam sehari? Tergantung dari order si bayarnya ya. Biasanya kita kalau lagi rame itu ada 40 sampel warna Dalam sehari? ya. Kalau untuk lagi turun-turunnya paling 10 warna dalam satu hari. Untuk proses pewarnaan ini kira-kira kendala yang sering terjadi itu apa ya Pak? Untuk kendala di warna itu biasanya warna itu tidak rata atau belang. Jadi untuk si warna itu memang harus ada warna-warna tertentu yang harus kita betul-betul kita cek itu punya warnanya. Biasanya warna apa itu Pak yang susah? Warna Itu tua, warna-warna terang. warna terang. Untuk penyelesaiannya bagaimana itu Pak? Agar bisa cepat selesai kah atau diulang lagi kah? Agar warna itu bisa cepat selesai? Jadi untuk itu biasanya pengaruh untuk di suhu dan waktunya. Jadi kita untuk suhu proses di nylon biasa pakai suhu 98 derajat. Untuk di suhu polyester biasanya 130 derajat. Menurut Bapak, sistem di perusahaan ini sudah cukup baik atau masih perlu melakukan perubahan Pak? Untuk di sistem perusahaan ini sudah cukup bagus ya. Jadi kita tinggal berkoordinasi aja antara karyawan dengan yang lainnya supaya lebih kompak. Untuk harapan ke depannya dalam perusahaan ini kira-kira apa ya Pak menurut Bapak? Harapannya semoga di perusahaan kita itu khususnya tekstil menjadi banyak orderan ya. Tekstil sekarang kan lagi terpuruk, tentu saja dengan banyaknya order dari marketing kita bisa meningkatkan produksi perusahaan, dan sampel-sampel yang kita terima di matching ini bisa kita kirim secara tepat menghasilkan produk-produk yang bagus. Baik Pak, terima kasih atas waktu wawancaranya. Semoga perusahaan ini bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya, sama-sama Dila. Semoga Dila juga menjadi buat contoh untuk karyawan di sini, karena sambil kuliah dan memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan. Terima kasih Pak, saya permisi. Ya.